Halo teman-teman, perkenalkan saya Kak Rara. Di video kali ini kita akan belajar tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sebetulnya apa sih Kak perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu? Yuk kita bahas. Teman-teman, manusia adalah makhluk yang dinamis dan dia akan terus berubah seiring perkembangan zaman. Nah, perubahan tersebut pasti dipengaruhi oleh hubungan sebab dan akibat, atau yang dalam ilmu sejarah sering disebut hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas ini akan selalu mengiringi perubahan dalam kehidupan manusia dan menunjukkan proses keberlanjutan. Artinya apa? Setiap peristiwa yang menjadi penyebab perubahan akan mengakibatkan suatu dampak tertentu terhadap kehidupan pada masa selanjutnya. Sejarah bukan hanya sebuah cerita atau catatan panjang tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dunia. Namun lebih dari itu, sejarah merupakan catatan peristiwa pada masa lalu yang menunjukkan proses perubahan dan keberlanjutan dalam perjalanan hidup manusia. Lalu, apa sihkah sebetulnya konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu? Menurut KBBI, perubahan adalah suatu kondisi atau keadaan yang berubah, di mana terdapat ketidaksamaan keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Dalam konteks sejarah, kita bisa melihat perubahan lewat contoh perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan, maupun dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Nah, perubahan lewat contoh tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya, yang pertama, penduduk yang heterogen, lalu orientasi ke masa depan, sistem masyarakat yang terbuka, juga sistem pendidikan formal yang sudah maju. Lalu Kak, apakah semua peristiwa bisa dicatat dan masuk dalam kategori peristiwa sejarah? Jawabannya adalah tidak. Yang bisa masuk dalam kategori peristiwa sejarah adalah peristiwa-peristiwa penting dan juga peristiwa yang memiliki makna bagi kehidupan manusia. Jadi, perubahan dalam keseharian seperti rutinitas itu tidak masuk dalam kategori peristiwa sejarah ya teman-teman. Selain mengalami perubahan, manusia juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari perubahan tersebut. Rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi di masa depan merupakan peristiwa berkelanjutan, sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan dapat dipisahkan dengan peristiwa yang lain. Nah teman-teman, adapun konsep keberlanjutan dalam sejarah adalah suatu keadaan yang berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oke? Mari kita ambil contoh peristiwa atau budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN yang terjadi di era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN pada masa Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN masa Orde Lama. Dengan begitu, jadi bisa disimpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita lihat dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa tertentu. Contohnya, untuk melihat perkembangan ekonomi bangsa Indonesia, kita bisa membandingkan kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Selain itu, kita juga bisa membandingkan perekonomian pada masa demokrasi liberal dengan masa demokrasi terpimpin. Nah teman-teman, untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, kita membutuhkan apa yang disebut periodisasi. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Sementara itu, keberlanjutan berfungsi untuk menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Sebagai contoh, periodisasi dalam sejarah Indonesia dari masa praaksara hingga masa Islam. Nah,
masa Islam merupakan keberlanjutan dari masa praaksara. Jadi teman-teman sudah mengerti ya tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sampai jumpa.